Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kolak pakai daun pandan, berbuka puasa pakai korma dari Mekah. Sebentar lagi kita sambut Ramadan, banyak ngaji, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Karena saya laki-laki, suaranya lebih kencang dari ustazah ya. Baik, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Aqsa yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya, Bapak Syekh Sunantri. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Aqsa, segenap pengurusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ustazah Kinkin Anida selaku narasumber yang nanti lebih banyak beliau yang menyampaikan daripada saya. Demikian juga Ibu moderator kita yang sudah jauh-jauh dari Depok. Demikian juga hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Akhirnya doa-doa kita Allah kabulkan. 2 tahun yang lalu kita kesulitan beribadah di rumah-rumah Allah, namun tahun ini alhamdulillah Allah berikan kabar gembira, dan kita insya Allah akan menjadikan kabar gembira ini adalah semangat beribadah dan beramal soleh kita di bulan Ramadan ini. Doa kita apa Bapak Ibu? Allahumma balighna Ramadan. Karena ada yang tidak sampai Ramadan. Yang menyampaikan kita ke Ramadan hanya Allah. Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan kami hingga Ramadan. 1 hari sebelum Ramadan belum tentu. Bahkan 1 jam sebelum Ramadan belum tentu. Maka kita selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan kami, usia kami, waktu kami, kemampuan kami, agar kami, kita semuanya dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, panutan kita semua dalam berakidah, dalam beribadah, dan dalam bermuamalah. Temanya adalah apa tadi Ustaz? Temanya adalah Masjid sarana peningkatan solidaritas sosial. Ramadan di masa pandemi, sarana solidaritas. Ini ada di paham nggak solidaritas itu? Oke, solidaritas paham. Ini banget, tinggi banget judulnya. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan saya peringan sedikit. Nanti biar Ustaz ada yang berat-berat. Saya yang ringan-ringan aja. Kita awali dari surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. At-Taubah 71. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang-orang beriman itu yatanasarun wa yata'adun, saling membantu, saling menolong, saling meringankan. Solidaritas itu adalah istilah untuk menunjukkan kita ingin saling membantu, saling memberikan kebaikan, saling menolong, saling meringankan. Itu makna solidaritas. Bahkan solidaritas kita adalah landasannya iman. Wal mu'minuna wal mu'minat. Ada solidaritas macam-macam. Solidaritas karena kita berasal dari daerah yang sama, bagus. Solidaritas karena kita memang Allah tempatkan di bangsa yang sama, bagus sekali. Solidaritas karena kita tinggal di komplek yang sama, di komplek Masjid Al-Aqsa Maka Bintaro, bagus. Ada juga solidaritas karena kita berasal dari keturunan yang sama. Kami ada solidaritas wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Itulah kira-kira
makna solidaritas menurut ayat 71 surat At-Taubah. Yang kedua, hadirin wal hadirat, solidaritas itu dibangun atas dua hal. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah amal soleh. Solidaritas kita adalah saling yuqimunas shalah, saling yu'tunaz zakat, saling yang lainnya. Kita sesama kita saling mengingatkan sholat, saling mengingatkan ibadah, saling mengingatkan puasa. Makanya luar biasa Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro mengadakan tarawih. Inilah bukti kita punya sifat solider. Karena wa yuqimunas shalah wa yutuz zakat. Kalau belanja solider ya, tapi kalau ibadah kurang solider. Kita maunya solidaritas itu dibangun atas dua hal. Ibadah makhluk, kita saling membantu, kita saling menolong, kita saling meringankan. Dan nanti wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita bangun kebersamaan solidaritas itu dalam rangka menjalankan amal soleh kebaikan. Inilah esensi dari ayat ini, surat At-Taubah 71. Kita diminta oleh Allah saling bergandeng bahu, yatanasurun wa yata'abudun, saling menolong, meringankan dan sebagainya. Begitulah solidaritas yang dibangun atas dasar wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau manusia mampu menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, Allah siapkan balasan. Apa balasannya? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan mendapat rahmat Allah. Bapak-bapak yang di sini, adik-adik mau dapat rahmat Allah? Ibu-ibu mau dapat rahmat Allah? Rahmat Allah itu semua yang ada di langit dan bumi, rahmat Allah. Semuanya. Sehat, rahmat Allah. Keluarga, rahmat Allah. Dapat beribadah, rahmat Allah. Punya rumah, rahmat Allah. Punya kendaraan, rahmat Allah. Ya, kuotanya masih banyak, rahmat Allah. Ya, datang ke sini, alhamdulillah ada yang nganter, rahmat Allah. Datang sendiri juga, rahmat Allah. Ustaz, saya nggak diantar, memang nggak rahmat Allah. Rahmat Allah sendiri. Ya. Yang jauh juga rahmat Allah. Kaidahnya rahmat itu semua yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di langit adalah tanda rahmat Allah, karena Allah adalah Rahman Rahim. Tetapi ada rahmat Allah yang paling tinggi. Rahmat Allah kita bisa beribadah, beramal soleh. Ya, ini ada anggur, ada jeruk. Ini yakin rahmat Allah. Ada air tapi kejauhan, ini rahmat Allah juga. Tapi rahmat Allah paling tinggi adalah saat kita mampu beribadah bersama-sama, saat kita mampu beramal soleh. Karenanya ulaika sayarhamuhumullah adalah yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakat. Ada hadis yang dinukil di dalam tafsir ini. Saya cukup satu ayat ya Ustaz ya, satu ayat aja ya. Biar nanti Ustaz ada 5 ayat ya Ustaz ya. Satu ayat saja saya cukup. Ada syafaat di yaumil qiyamah. Allah berikan itu antara orang-orang yang saling bersaudara, yang saling menolong, yang saling membantu. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada para penghuni surga. Wahai para penghuni surga, apa yang kalian minta dariku? Maka kata mereka, kami mohon sahabat kami, teman kami yang dulu di dunia bisa bersama kami di dalam surga. Kata Allah, apa yang kamu lakukan bersama mereka sehingga mereka layak mendapatkan surga seperti kalian? Maka kata mereka, nusalli wa nasumu wa nahujju wa nuzakki wa na'malu sholih. Kami dulu barengnya apa? Beribadah, sholat, puasa, beramal soleh, berzakat. Kami dulu bareng menjalankan ibadahnya ya Allah. Engkau perkenankan kami untuk bisa memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat kami. Kan kita ngajinya bareng.
kan kita sholatnya bareng, kan kita puasanya bareng, kan kita beribadahnya bareng. Maka kata Allah, akhrijhum, silakan kamu cari temanmu, keluargamu, sahabatmu, keluarkan mereka dari neraka. Itulah syafa'atus sholihin. Dikatakan pula oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Bapak Ibu, tugas kita itu adalah istaghfiru minal asdiqais sholihin fa inna lahu syafa'atan yaumil qiyamah. Perbanyak teman-teman soleh, perbanyak tetangga soleh, perbanyak sahabat soleh, perbanyak teman soleh. Kenapa? Mereka nanti akan memberikan syafaat. Fa inna lahum syafa'at yaumil qiyamah. Syafaatnya terjadi kalau ada ta'awun, ada solidaritas, ada ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, itulah solidaritas yang berdasarkan surat At-Taubah 71. Terakhir bicara tentang Ramadan dan pandemi. Ramadan itu adalah ibadah yang bersifat kolektif. Bahkan kolektivitasnya bukan kolektif satu umat, tapi semua umat itu berpuasa di bulan Ramadan. Coba ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo ayatnya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Siapa yang puasa? Bukan kita doang. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kita berpuasa. Kata Syekh Mahmud Syakir mengatakan, semua umat itu beribadah puasa di bulan Ramadan, dari umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, semua umat. Berarti puasa ini ibadah siapa? Ibadah bersama. Karenanya aneh kalau Ramadan tidak bersama. Padahal ini waktu yang mulia untuk kebersamaan, untuk solidaritas tadi. Maka kita siapkan Ramadan adalah ibadah yang bersifat kolektif. Buka puasanya, buka puasa bersama. Tarawihnya bersama kamu, bersama. Ya, sahurnya bersama, ibadahnya bersama, amal solehnya bersama. Bahkan jazakumullah khairan kepada para donatur muslimin dan muslimat yang menyiapkan untuk anak-anak kita, para yatim dan duafa ini, agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doakan, yang memberi bantuan doakan. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Kata Allah, kalau ada orang yang bantu, doakan. Wa sholli alaihim. Itu kan ayat tentang zakat. Allah perintahkan setelah diambil hartanya, diberikan kepada orang yang berkebutuhan, mampu tidak mampu, maka doakan kepada yang menunaikan ibadah harta. Kenapa? Karena itu bukti bahwa kita memang menjaga wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ramadan ibadah kolektif. Bayangkan kalau ditanya ada dijawab ya. Bulan apa yang ada di Al-Quran? Bulan apa? Syawal, ada Syawal. Bulan apa deh? Ada di Al-Quran. Cuma bulan Ramadan. Cuma Ramadan yang ada di sini di Al-Quran. Syawal nggak ada, Dzulhijjah nggak ada. Cuma Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan sekian banyak kemuliaan Ramadan, notabene-nya adalah kemuliaan bersifat kolektif. Kolektif ini penting karena kita pula menjalankan kehidupan dunia tidak bisa sendiri. Kita juga insya Allah masuk surga juga zumaroh. Zumar itu artinya berbondong-bondong, bersama-sama. Tidak ada orang masuk surga sendirian. Maka kalau orang baik sendiri saja, khawatir surganya sendirian enggak ketemu. Padahal siqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Ada surah Az-Zumar. Orang akan dibawa masuk surga bukan sendiri-sendiri, tapi bersama keluarganya, sahabatnya, bersama siapapun yang dulu beribadah dan beramal soleh. Terlebih lagi ibadah Ramadan adalah ibadah kolektif.
kolektif. Bagaimana dengan pandemi? Kita suka beralasan karena faktor eksternal. Padahal prinsipnya adalah faktor internal. Buktinya ada orang sakit masih bisa sholat, ada orang sehat kok nggak bisa puasa bisa. Jadi faktornya apa? Faktor yang kita sebut dengan nafsiyah, yaitu faktor internal, intrinsik itu adalah yang akan mempengaruhi apapun. Dulu puasa itu pakai pertahapan oleh Nabi, karena memang mereka belum biasa puasa. Masya Allah Bapak Ibu. Sekarang kita sudah puasa berapa puluh tahun? Saya sudah berRamadan sekitar 35 tahun. Lebih lah 40 tahun kira-kira. Ini adik berapa tahun puasa? Mungkin baru 10 tahun kan? Ada yang baru 5 tahun. Pak Ketua ini sudah lebih dari 45 tahun. Ini ibu ada yang lebih. Kita sudah beribadah Ramadan bukan sekarang aja. Dari mulai kita balik, kalau dihitung ada yang sudah 40 tahun, mungkin 45, 30 tahun, mungkin ada yang 5 tahun. Dahulu puasa itu mereka tidak pernah puasa. Tapi bayangkan, karena di sininya kuat, apapun mereka bisa jalankan. Karenanya ayat pertama puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau iman bagus, apapun jadi bagus. Iman lemah, apapun jadi lemah. Karenanya ibadah puasa menuntut kita tingkatkan iman, kita tingkatkan solidaritas. Momentumnya amat sangat mulia, pahalanya amat sangat besar. Insya Allah Ramadan 1434 Hijriah ini, 1443 Hijriah ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Jangan lupa tetangganya, jangan lupa keluarganya, jangan lupa sahabatnya, jangan lupa temannya, karena Ramadan adalah ibadah kolektif. Kata anak saya, Ramadan 2 tahun yang lalu saja nggak enak, nggak ada rasanya. Sholatnya sendiri-sendiri di rumah, nggak ada rasanya. Biasanya anak-anak nyari tempat tarawih apa? Pertama yang cepat selesainya, yang kedua makanannya banyak, yang ketiga yang jualan banyak. Karena kalau nggak gitu anak-anak dapat motivasi. Ini makanannya banyak, yang jualan banyak. Masya Allah, duitnya ada, kalau nggak ada ya berarti. Karenanya kolektif dan solidaritas ini insya Allah menjadi salah satu dari hikmah kita berRamadan. Dan alhamdulillah semua umat berpuasa di bulan Ramadan. Tentu bagi kita Ramadan ini kembali kita tingkatkan iman dan takwa. Mudah-mudahan semangat solidaritas wal mu'minun wal mu'minat itu akan menjadikan Allah hadirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberikan kebaikan oleh Allah, negeri pula yang diberkahi oleh Allah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun, Ipin pergi ke sawah, maafin kalau ada salah. Apalagi deh? Masih apa namanya? Mas Hani memakai baju putih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Suara apa itu? Ada panggilan. Anda. Alhamdulillah jadi segar kembali ya setelah mendengar tausiah dari Ustadz. Jadi bersemangat, suaranya juga cukup enak didengar. Ustadz, tadi saya baru dengar tuh ada istilah kolektif ya. Itu yang kolektif itu ibadah Ramadannya atau ibadah saumnya? Dua-duanya, bisa saumnya, bisa Ramadan. Jadi mereka berpuasa di bulan Ramadan semua. Oh begitu, jadi kolektif ya. Kolektif. Barengan maksudnya. Barengan. Gitu. Tapi waktunya beda-beda. Waktunya beda-beda. Karena kalau ibadah Ramadan kolektif itu sudah pasti gitu ya, karena biasanya kita kan memang buka puasanya bareng, sahurnya bareng, jarangnya sendirian gitu. Tapi kalau yang saumnya gitu, kalau bukannya kalau saum itu merupakan ibadah yang sangat individual ya sifatnya gitu kan, hanya engkau dan aku gitu kan, ibadah yang khusus untuk aku gitu. Betul Ustazah. Kalau pahalanya Allah sendiri, tapi teknisnya kita bersama. Kita sholat bersama, pahalanya sama enggak? Belum tentu. Puasa bersama pahalanya sama enggak? Belum tentu. Jadi secara teknis
kata Profesor Al-Qaradawi, ibadahnya ibadah kolektivitas. Tapi nilainya nilai ini orang sholat 1000 orang, yang satu ngawang-ngawang kemana, tapi berjamaah juga. Yang satu ingat yang lain, sama nggak pahalanya? Ini puasa seluruh Indonesia 200 berapa sekarang misalnya? 50 juta kalau nggak salah ya. 250 juta. Sama nggak nilainya? Kita berharap sama, tapi tergantung bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa. Itu saja ya. Baik. Saya kalau ceramah itu kenceng saja ya, apa? Baik, terima kasih. Rahmat itu berasal dari kata rahimah yarhamu, yaitu memberikan kasih sayang. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, Anar Rahman ishtaqqa minni ar-rahim. Aku itu yang maha memberikan kasih sayang. Salah satu dari pemberi kasih sayangku, manusia yang akan lahir disimpan dulu di dalam rahim seorang ibu. Atas dasar itu, para ulama mengatakan rahmat itu adalah seluruh yang Allah anugerahkan kepada kehidupan. Kalau di surat Luqman ada yang sifat zahiran, ada yang bersifat batin. Jadi rahmat yang bersifat lahiriah, tapi ada rahmat yang bersifat batiniyah. Di depan kita lahiriah, tapi yang ada di dalam hati kita batiniyah. Khusyuk beribadah itu rahmat batiniyah. Karena tidak semuanya juga mendapatkan. Bedanya kalau rahmat lahiriah semua dapat, karena itu sifat Allah Ar-Rahman. Tapi kalau rahmat batiniyah sifat Allah Ar-Rahim, khususan lil mukminin, wabil khusus lil muttaqin. Karenanya ada tingkatan-tingkatan. Manusia semua, makhluk semua mendapat rahmat Allah. Dikhususkan orang-orang beriman ada rahmat khasah. Dikhususkan orang-orang bertakwa, ditambah lagi rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di kampus ya mahasiswa kan gitu ya. Ada yang ya dapat ini, ada yang dapat lebih, ada yang dapat lebih lagi. Hadiah aja macam-macam. Juara 1 emas gitu ya. Juara 2 perak, juara 3 perunggu, juara 4 besi gitu ya. Enggak ya. Artinya disitulah tingkatan-tingkatan dari rahmat. Tapi semuanya adalah menunjukkan Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Dari kata rahmat lahirlah Rahman dan Rahim. Zahiran wa batinan, dan kita berharap Ramadan itu secara lahiriah Allah hadirkan rahmat, secara batinnya Allah hadirkan rahmat. Ya, tidak sebagaimana Ustazah tadi sampaikan, masjidnya siap menyambut Ramadan, orangnya siap menyambut Ramadan. Kadang masjidnya siap, orangnya belum siap. Orangnya siap, masjidnya belum siap. Kita semuanya siap, tempatnya siap, kemudian jadwalnya, acaranya siap, programnya siap, semuanya siap, manusianya siap. Sehingga kita dapatnya rahmat secara zahiran, yaitu lahiriah, dan rahmat secara batiniyah. Kalau tidak ada rahmat Allah, tidak ada kehidupan. Justru kehidupan ini bukti Allah Maha Rahmat. Kalau nggak ada rahmat Allah, nggak ada kehidupan. Bahkan nggak ada langit, nggak ada bumi. Bahkan nggak ada siapapun di dunia ini. Karena Allah bersifat Rahman, maka Allah siapkan langit, bumi, dan semuanya. Allah siapkan manusia, Allah siapkan sarana prasarana, Allah siapkan sungai, Allah siapkan angin, Allah siapkan bulan, Allah siapkan semua. Kalau dihitung satu persatu, karenanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, kadang kita sulit bedain rahmat sama nikmat. Betul ya? Apa bedanya rahmat sama nikmat? Nah, rahmat ini memang lebih luas daripada nikmat. Salah satu rahmat Allah adalah nikmat, karena menurut manusia nikmat itu yang dirasakan. Tapi menurut ya kamus, rahmat itulah yang bisa dirasakan, bisa tidak dirasakan. Kalau ngantuk rahmat enggak? Rahmat. Id yughashyikumul nu'asa amanatan minkum. Orang ngantuk bukan ngantuk pengajian. Orang ngantuk lagi suntuk, orang ngantuk dulu perang Ahzab dingantukkan oleh Allah, itu rahmat. Karena setelah ngantuk jadi fresh lagi, setelah ngantuk jadi semangat lagi. Justru orang nggak bisa tidur itu bahaya. Itu namanya apa namanya? Insomnia. Itu ya. Insomnia dulu ada cerita, boleh cerita ya? Ini penutup majelis saya, tapi Ustazah Kiki yang melanjutkan.
Dulu itu ada orang yang punya sakit namanya insomnia, nggak bisa tidur. Ya udah konsultasi dengan konsultan psikiater, pokoknya semuanya sudah dijabanin lah kata orang bertanya. Akhirnya disampaikan oleh seorang konsultan muslim, kalau mau sembuh gampang, datang ke masjid hari Jumat. Karena dia nggak pernah sholat Jumat, dia datangnya duluan, jam 7 udah datang gitu. Kalau kita yang udah tahu belakangan, imam juga belum datang, azan belum berkumandang. Jadi dia datangnya duluan, jam 7 udah datang, nanya ke pengurus masjid, Pak, ini jadi nggak sholat Jumatnya? Lah, kok jadi apa sholat Jumatnya? Nggak tahu, nggak pengalaman. Kalau kita pengalaman kapan datangnya? Belakangan. Paling juga khotibnya belum datang. Aneh kayak walimah aja nunggu orang, udah datang-datang aja. Akhirnya apa? Betul. Dia datang karena dia pengen cepat sholat Jumat, dia udah ngepel, dia gelar karpet, pokoknya nyapi bersih-bersih masjid lah supaya sholat Jumatnya cepat. Dia nggak tahu sholat Jumat ya pasti waktu dulu. Akhirnya betul, pas sholat Jumat itu tidur karena kecapean. Akhirnya sehat dia. Setiap kali mau tidur saya ke masjid sholat Jumat. Tapi nggak begitu ya. Maksudnya adalah disitulah ada kenikmatan yang bersifat lahiriah, yang bersifat batiniah. Di atas nikmat adalah rahmat. Rahmat itu puncak dari seluruh kenikmatan dunia, termasuk kenikmatan akhirat. Allah bagi dua, ada Ar-Rahman, semua dapat. Ada Ar-Rahim yang dikhususkan. Karenanya semua rizki Allah kasih, semua harta Allah kasih. Tapi ketenangan, kebahagiaan, kekhusyuan tidak semuanya mendapat. Yang kita mau di bulan Ramadan itu kita dapat rahmatnya secara mudah, yaitu kita dapat makanan berbuka, hidangan sahur, tapi kita dapat barokah dan juga kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau ampunan nggak semuanya dapat, ya. Kalau rahmat Allah dalam arti nanti di akhirat tidak semuanya dapat. Karenanya Ramadan dikatakan oleh Nabi, yakshakumur rahmah. Ramadan itu akan diliputi oleh rahmat Allah. Terserah kita mau apa, mau ibadah apapun, mau amal soleh apapun, mau melakukan apapun, yakinlah rahmat Allah akan meliputi semua orang beriman di Ramadan, baik itu secara lahiriah apalagi secara batiniah. Jelang berbuka kata Nabi apa? Ada dua rahmat Allah. Saat berbuka dan saat nanti bertemu dengan Allah. Lis-shaimi farhatani. Berarti kebahagiaan utama pertama secara lahiriah. Allah penuhi rezeki kita untuk kita sahur, untuk kita puasa, untuk kita berbuka. Kemudian Allah penuhi rahmatnya, yaitu kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah Bapak Ibu semua yang hadir ini husnul khatimah. Baik yang masih muda, yang muda mau husnul khatimah enggak? Enggak. Masih lama Ustaz saya kata. Belum tentu juga. Semua kita berdoa mudah-mudahan husnul khatimah dan tidak mungkin tidak mungkin dapat rahmat lahiriah maupun batiniah kecuali dengan kebersamaan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha, apa ujung ayatnya? La'allakum turhamun. Kalau ingin rahmatnya nambah, silaturahim, jaga kebaikan bersama, selalu membantu, itu rahmatnya Allah perluas. Kalau tidak rahmat materi, rahmat non materi. Kita yakin dengan silaturahim, panjang umur, rezekinya luas, itu rahmat materi. Tapi lebih dari itu, kita pula insya Allah akan mendapatkan banyak keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, saya izin saya izin kepada semuanya yang hadir. Jadi nanti insya Allah beliau yang akan melanjutkan sampai tuntas pokoknya ya. Jadi pertanyaannya ke beliau sampai tuntas ya. Jangan jangan tidak bertanya. Semuanya boleh bertanya. Ini adik-adik yang anak yatim nanya ya. Yang nanya nanti dapat hadiah umroh. Ketemunya di Jeddah. Pesawatnya sendiri, semuanya sendiri ya. Demikian insyaallah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada khilaf. Jazakumullah khair kepada pengurus, panitia, semuanya Bapak Ibu yang hadir, luar biasa memakmurkan masjid kita. Mudah-mudahan awal yang baik ini adalah merupakan tanda dari Allah, kita akan mengakhirinya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.